Pria itu sedang mengobrol santai dengan teman-teman kerjanya. Tiba-tiba beberapa mobil mewah berhenti tepat di depannya. Seorang wanita cantik turun dari mobil. Teman-temannya langsung mengenali wanita itu sebagai CEO perusahaan besar. Ketika mereka masih terkejut, tiba-tiba muncul seorang gadis kecil yang berjalan mendekat dan memanggil pria itu, "Papa." Ternyata si CEO datang untuk mencari suaminya. Tanpa basa-basi wanita itu langsung mendekat dan menanyakan kemana pria itu pergi selama 5 tahun terakhir. Teman-temannya melihat kejadian ini dengan bingung. Mereka merasa wanita itu pasti salah orang. Karena pria itu hanyalah seorang pekerja kasar, bagaimana mungkin bisa terkait dengan CEO besar seperti dia. Pria itu juga terlihat bingung. Namun wanita itu tetap bersikeras bahwa pria itu adalah ayah dari gadis kecil tersebut. Dia kemudian mengingatkan pria itu tentang kejadian 5 tahun lalu. Dulu pria itu sedang mabuk di bar dan tanpa sengaja bertemu dengan wanita itu. Mereka lalu terlibat hubungan singkat yang menghasilkan seorang anak. Setelah itu pria tersebut menghilang begitu saja. Selama 5 tahun terakhir wanita itu terus mencari keberadaannya. Sebagai bentuk tanggung jawab, dia membawa pria itu ke kantor catatan sipil. Mereka berdua segera menikah. Dan wanita itu menjelaskan bahwa dia terpaksa menikah cepat karena tekanan dari keluarga untuk menjalani perjodohan, serta agar gadis kecil punya masa depan yang lebih baik. Tak lama kemudian wanita itu menerima telepon dan memutuskan untuk pergi bersama gadis kecilnya. Sebelum pergi, dia memperingatkan pria itu agar tidak kabur. Pria itu berjanji untuk tidak meninggalkan mereka berdua. Wanita itu puas dengan jawabannya dan segera pergi bersama gadis kecilnya. Namun yang tak diketahui wanita itu adalah bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang CEO besar, dengan kekayaan yang sudah melebihi ribuan miliar dolar. Dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai buruh bangunan untuk menyelidiki kasus penggelapan bahan bangunan yang hampir merusak perusahaannya. Pria itu berhasil mengungkap 2 pengkhianat dan memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya serta membiarkan wanita dan anak itu hidup nyaman bersamanya. Namun sebelum itu dia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki latar belakang wanita itu dan memastikan hubungan mereka dengan tes DNA untuk menghindari kemungkinan jebakan. Di sisi lain wanita itu tiba di rumah hanya untuk menemukan dirinya ditangkap oleh ayahnya. Karena dia menolak lamaran dari anak konglomerat keluarga mereka hampir terbuang dari 4 keluarga besar. Dia langsung mengkritik ayahnya yang hanya memanfaatkan dirinya, namun kata-katanya membuat ayahnya sangat marah. Adik perempuannya di sampingnya ikut mengkritik bahwa kehidupan pribadi wanita itu kacau dan dia tidak layak menjadi pewaris keluarga. Ibu tirinya berusaha mengusir wanita itu dari rumah, menyebutnya sebagai bencana keluarga. Mendengar itu, ayahnya langsung menyuruh orang untuk mengusir gadis kecil. Gadis kecil itu segera maju untuk melindungi wanita itu, tetapi malah didorong jatuh ke tanah. Pada saat yang sama pria itu menerima telepon dari bawahannya yang memberitahu bahwa gadis kecil itu memang anak kandungnya. Pria itu segera memerintahkan bawahannya untuk melindungi ibu dan anak tersebut, dan mendapat informasi bahwa hubungan wanita itu dengan keluarganya sangat buruk. Gadis kecil itu kemudian menelepon pria itu untuk meminta bantuan. Tapi sebelum pria itu sempat bertanya alamatnya, adik perempuannya menghancurkan jam tangan telepon gadis kecil itu. Pria itu langsung kehilangan kontak dengan gadis kecil dan segera memerintahkan bawahannya untuk melacak lokasi mereka. Sementara itu, adik perempuannya terus mendesak ayahnya untuk menyerahkan gadis kecil kepada anak konglomerat agar wanita itu mau menikah dengannya. Namun wanita itu memperingatkan adiknya lagi. Kata-kata itu semakin membuat ayahnya marah dan hendak memukulnya. Pada saat yang sangat genting ini, pria itu akhirnya tiba.